Berkebun organik itu sesuai dengan ajaran yang berhubungan Laudato Si. Jadi kita juga harus menghargai alam. Alam itu kan ciptaan Tuhan juga. Tuhan menciptakan alam ini untuk kebaikan manusia. Jadi sudah sewajarnya kita sebagai manusia juga kita menghargai alam yang sudah memberikan kita kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita. Untuk hasil panen kita sebagai tanda kasih kita kepada warga sekitar dan umat kita, kita juga memberikan mereka sayur-sayuran yang hasil dari kebun kita supaya kita bersaudara, tetap bersatu walaupun kita tidak melihat derajat sama sekali, kita hanya lihat kasih sesama manusia. Yuk ibu-ibu yuk, kita rawat kebun yuk, sekalian berjemur yuk. Sini yuk. Yuk kita berkebun yuk. Yuk. Sekarang kita lagi ada di kebun gereja Kim Tae-gon. Kita lagi siram-siram pohon bersama-sama ibu kebun yang seperti biasa kita lakukan untuk menjaga kebun kita supaya lebih asri. Luas tanah kita kurang lebih ada sekitar 800 meter. Lokasinya berada di belakang gedung karya pastoral gereja Kim Tae-gon. Dulu lahan ini masih berupa tempat pembuangan puing-puing. Kita dari seksi lingkungan hidup yang bergerak di bidang pertanian yang suka dengan berkebun, kita beresin sedikit-sedikit untuk puing-puingnya kita singkirin. Setelah disingkirin sedikit-sedikit kita tanam. Lama-lama kayaknya kita butuh lebih banyak lahan, akhirnya kita buka terus sampai sekarang akhirnya semua jadi kebun. Melalui kebun ini kita melaksanakan perintah gereja untuk Laudato Si supaya kita menghargai alam dan sesama dan semua hewan yang ada di bumi ini termasuk yang ada di dalam tanah. Hasil dari perkebunan ini kita untuk melaksanakan ajaran cinta kasih, kita berbagi dengan sesama, dengan lansia yang ada di gereja Kim Tae-gon ini. Utut, ayo kita panen ya. Kita mau, ya hari ini kita mau panen terong. Terongnya udah siap dipanen. Siap. Ayo kita panen. Hari ini kita kebetulan mau panen terong. Terongnya udah siap panen. Kebetulan karena kangkung, bayam kita sudah panen 2 minggu yang lalu, baru mulai bibit lagi, mulai tumbuh. Kita panen terong dulu.
kebun kita mulai ada tahun 2019. Mereka memang lahan ini punya gereja dan tidak terpakai dan bentuknya pun masih batu-batu semua. Jadi karena kita dari lingkungan seksi lingkungan hidup paroki, kita kepingin nih kita punya wadah untuk, karena kita suka berkebun gitu. Akhirnya kita minta izin ke gereja dan dikasih izin. Kita mulai sedikit-sedikit kita bersihin, kita buka sedikit lahan. Setelah itu sudah berhasil, kita buka lagi dikit-dikit. Ini daun Ya? pepaya sama daun yang dewa itu kayaknya udah bisa dipanen deh. Oh. Iya, boleh panen. Ini udah selesai. Ibu biar ditemenin sama Bu Tuti ya. Aku mau bawa ini ke saung dulu. Ya. Yang ini aja ya? Iya. Yang agak tinggi ya? Nyampe nggak? Nyampe. Ini pepaya, daun pepaya. Kesukaannya para lansia nih. Iya betul. Bu Tuti, ini udah kuning nih ya. Diambil aja ya. Kadang mereka bisa buat sayur juga ya. Boleh. Bisa disayur juga itu. Buat rujak aja deh. Ya boleh. Mantep. Ini. Oke. Ini nih. Yang mana? Boleh. Oh iya yang ini ya, muda ya. Nah, wah sudah. Di situ sebelah sana masih ada banyak tuh. Oke. Yang kecil ini Bu. Ini Bu. Hasil kebun kita itu tadinya memang tidak kita jual, jadi kita membantu umat yang membutuhkan, yang kurang. Kita berpikir kita perlu berdana operasional juga ya untuk di kebun. Akhirnya kita jual hasil kebun, kita jual di kegiatan lansia. Jadi setiap hari Senin dan Kamis ada lansia, jadi kita panen, kita jual ke mereka. Kadang-kadang kita belum panen apa-apa, mereka sudah teriak dulu, hari ini panen apa ya? Jadi mereka yang meminta kita karena mereka tahu kita perkebunannya organik. Ini daun dewa, biasanya enak ditumis seperti bayam, tetapi dia berlendir. Banyak ibu-ibu lansia juga suka ini. Katanya bagus buat pencernaan. Cara memperbanyak daun dewa ini itu sangat mudah. Kalau kita panen yang tangkainya agak tua itu, kita cukup tanamkan aja. Dalam beberapa hari nanti dia tunas. Ini gampang sekali tumbuhnya. Gampang sekali tumbuhnya. Seperti ini. Yang seperti kami tanam ini, nanti ini dalam 2 minggu sudah rimbun kembali ini. Sangat mudah, apalagi musim hujan seperti ini. Sangat mudah tumbuhnya, cukup dengan steknya aja. Bu Tuti, udah yuk. Udah cukup banyak ini. Balik ke saung. Harga kita jauh di bawah pasar. Kita jual sangat murah. Kita jual 5.000 satu ikat gini.
Jadi anggap kita sambil berdonasi karena kita memang tidak diutamakan mencari keuntungan, karena kita juga masih dibantu dari gereja. Cuman kita juga pengen supaya dana kita cukup juga untuk operasional kebun, jadi kita jual memang di bawah harga pasar. Halo Bu Lucy, selamat pagi. Ini Ibu, saya dari kebun kita nih. Saya bawa sayuran, saya titip di sini untuk dijual kepada lansia. Terima kasih Ibu Ina. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kami Bu. senang dapat titipan sayuran. Selain kita memasarkan hasil kebun kita sendiri, kita juga di sini membantu dari RPTRA yang ada di Kelapa Gading, terutama Kelurahan Pegangsaan 2 yang mereka tidak tahu nih mau jual kemana. Akhirnya kita bantu, ya sudah kita bantu bahwa hari Senin dan Kamis silakan bawa ke sini, kita bantu jualin, dan hasilnya nanti mereka yang ambil. Kita hanya membantu menjualkan. Kita juga tidak ambil untung dari mereka. Kita tahu produksi si RPTRA itu tidak banyak dan mereka membutuhkan untuk biaya operasional mereka juga. Jadi kita pure tidak ambil keuntungan, hanya membantu menjualkan saja. Gereja kita ini juga ada kegiatan lansia. Setiap hari Senin dan Kamis mereka ada kegiatan. Kegiatannya mereka ada ibadatnya, ada nyanyi-nyanyi, mereka ada yang karaoke, dan mereka juga ada yang pemeriksaan kesehatan. Dari kita, dari kelompok KWT kita, itu juga ada beberapa orang yang jadi volunteer untuk pendampingan, untuk belajar mereka gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka, dan hasil kebun juga kita jual ke mereka supaya mereka lebih sehat dan bisa tetap beraktivitas terus. Kita jual dengan harga murah di bawah pasar yang dengan banyak, supaya oma-oma ini mendapatkan sayur-sayuran sehat untuk mereka, jadi mereka juga senang ya. Ibu suka beli sayur di sini karena langsung yang baru, yang segar gitu loh, yang segar. Kalau di tempat lain kan sudah 2 malam baru kita beli, jadi tidak segar. Kalau di sini kami masih simpan semalam masih bisa, begitu. Jadi itu memang segar. Nah ibu memang suka cari yang segar gitu. Nah ibu juga suka makan sayuran, begitu. Kayak tadi cari, dia bilang ada daun pepaya, oke simpan ya 3. Ada ini lagi, oke itu aja dulu. Saya ajak teman saya tadi, dia mau juga, begitu ceritanya. Setelah kita panen tadi, kita akan berbagi hasil kebun sayur bagi warga sekitar area kebun kita. Hari ini kita akan berikan ke warung Ibu Sarju. Kebetulan warung Ibu Sarju paling dekat dengan kebun kita. Ya, semoga hasil kebun kita akan menjadi berkat bagi sesama, bagi warga sekitar kita terutama. Sarju, apa kabar? Sehat-sehat ya Bu? Ya, sehat. Nih kita bawa hasil kebun. Hasil panen. Ya,
Ada daun singkong, daun pepaya, terong, sama ini Bu. Dan ini cabai ya. Semoga bermanfaat Ibu Sarju ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan tanamannya subur. Amin. Bisa panen lagi. Amin. Berkah ya Bu. Amin. Kirim sini lagi. Oke. Namanya saya Mariati, tinggal di kampung sini sejak tahun 96. Sering dianterin sama Bu Nila, ibu-ibu sini. Bersyukur alhamdulillah dibantu. Ya setiap panen tuh, panen kangkung, ya kangkung, terong, kadang daun singkong, pepaya. Biasanya saya kalau yang dikasih dari kebun, saya masak, sebagian saya jual. Soalnya saya kan warung nasi. Biar yang makan tuh sehat semua. Sayurnya kan seger-seger dari kebun. Alhamdulillah Mbak sering dibantu. Kalau panen dikasih terus. Kita hanya berbagi kasih aja. Karena kita tahu mungkin warteg itu memang lagi ada membutuhkan, memang lagi ada mungkin pendapatannya turun. Jadi kita bantu supaya mereka juga tidak terlalu banyak mengeluarkan modal. Supaya kita bersaudara, tetap bersatu, walaupun kita tidak melihat derajat sama sekali, kita hanya lihat kasih sesama manusia. Hari ini saya ingin mentreatment tanaman bayam Brasil ya. Ini sudah banyak bolong-bolong. Jadi kita treatment pakai ekoenzim. Karena ekoenzim ini berguna sekali untuk tanaman, untuk tumbuhan apa aja. Termasuk untuk yang terkena hama gitu, kita bisa treatment pakai ekoenzim. Ekoenzim ini adalah hasil fermentasi dari sisa kulit buah atau sayuran, sampah organik dari rumah kita. Itu difermentasi selama 3 bulan. Setelah difermentasi, baru hasilnya seperti ini bisa kita pakai untuk macam-macam. Salah satunya adalah untuk tanaman. Tuh. Ini berfungsinya untuk tanah, air, udara. Ini cara pemakaiannya, pengaplikasiannya ekoenzim plus air. Takarannya 1 mili ekoenzim plus air 1000 mili atau 1 liter air. Tuh, jadi 1 mili plus 1 liter air. Ini kita pakai ya, langsung kita masukkan ke tempat semprotan ini. Ini tadi saya isi 5 liter air, karena kalau full itu berat kan, jadi kita isi 5 liter aja, berarti 5 mili. Kalau satu ini besar, isinya biasanya 10 mili, jadi kita pakai setengah ini aja. Berkebun organik itu sesuai dengan ajaran Gereja Katolik yang berhubungan dengan Laudato Si. Jadi kita juga harus menghargai alam, kita harus menghormati alam untuk diri kita sendiri, supaya unsur-unsur hara yang ada di tanah pun bisa berkembang biak dengan benar-benar dan tidak merugikan yang lainnya. Makanya kita secara organik, selain buat lingkungan, untuk diri sendiri, dan untuk yang lain-lainnya pun juga lebih ini ya, lebih bagus daripada dengan kimia. Kami di kebun KTG ini membuat pupuk organik dengan cara mengompos sampah-sampah daun yang dihasilkan dari kebun kita sendiri. Jadi kan ini setiap hari kebun menghasilkan sampah-sampah daun-daun tuh banyak sekali. Itu tidak kita buang, kita jadikan kompos. Kita
membuat lubang sedalam 1,5 meter kurang lebih dengan kelebaran kurang lebih 4 meter. Ya, kami kumpulkan semua setiap hari sampah-sampah daunnya di sini. Nanti dia akan menjadi pupuk organik alami, ya. Dan untuk ekoenzim ini kita juga pakai untuk mempercepat proses penguraian kompos ini supaya lebih cepat jadinya. Jadi kita tidak pakai yang kimia-kimia, kita pakai yang alami semua. Ya, cara pengaplikasiannya itu kita tinggal tuang-tuang aja ekoenzim ini ke sampah-sampah daun tadi. Kita coba ya pakai. Ini kita tuang. Tuh, tinggal tuang sini. Saat ini kami sudah ada kompos yang sudah jadi. Ini siap dipakai. Ini kurang lebih 3 bulan kita prosesnya. Jadi yang tadi yang atasnya kita sisihkan dulu, yang baru-baru sampah baru. Ini sampah yang udah lama sudah jadi. Ini siap pakai, siap diaplikasikan sebagai media tanam dan sebagai pupuk juga. Alam itu kan ciptaan Tuhan juga. Tuhan menciptakan alam ini untuk kebaikan manusia. Jadi sudah sewajarnya kita sebagai manusia juga kita menghargai alam yang sudah memberikan kita kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita. Salah satunya ya kita berkebun organik supaya alam ini juga ekosistemnya bisa lebih bagus. Harapan kita dalam berkebun untuk di kebun gereja Kim Tae-gon ini supaya kita bisa menyalurkan kasih yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bisa menghargai sesama, menghargai alam dan lingkungan sekitar kita bersama. Dan gereja kita juga bisa tetap berbagi kasih baik melalui kebun dan melalui kegiatan-kegiatan lainnya.